Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kelancaran rezeki yang melimpah. Amin. Perkenalkan, nama saya Radit Maulana. Saya adalah siswa yang bersekolah di SMA Negeri 9 Terkenal, tepatnya di kelas 10 saat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi kami, yaitu tentang kritik tari. Apa sih itu sebenarnya kritik tari? Singkatnya, kritik tari adalah tanggapan kita, apresiasi kita, komentar kita, atau pandangan kita terhadap sebuah karya tari. Tujuannya apa? Untuk mengevaluasi sebuah karya tari agar kedepannya menjadi lebih bagus lagi, supaya bisa meningkatkan kualitas tari tersebut. Itu adalah pengertian dari kritik tari. Selanjutnya adalah tujuan dari kritik tari. Apa itu tujuannya? Yang pertama adalah memberikan apresiasi terhadap karya tari tersebut. Fungsinya apa? Supaya kita bisa menilai, supaya kita bisa memberikan penilaian terhadap karya tari tersebut. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah sebagai alat evaluasi untuk meningkatkan kualitas karya tari tersebut. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, evaluasi untuk meningkatkan kualitas dari tari tersebut agar kedepannya lebih bagus lagi. Seperti itu. Itu adalah tujuannya. Lalu setelah tujuan apa? Setelah tujuan adalah bentuk kritik tari. Apa-apa saja bentuknya? Yang pertama adalah bentuk kritik tari itu disampaikan secara positif dan negatif secara seimbang. Tidak boleh positifnya saja yang dikritik, tidak boleh negatif saja yang dikritik. Harus dua-duanya dikritik agar terlihat seimbang. Tidak boleh yang buruknya saja yang dinilai, yang bagusnya saja yang nilai. Tidak boleh, harus dua-duanya kita nilai secara seimbang. Lalu yang kedua, pengkritikan itu harus objektif. Apa definisi dari objektif sebenarnya? Objektif itu harus dengan fakta, apa adanya itu yang kita sampaikan. Jadi dalam penilaian kritik tari ini, kita harus menyampaikannya secara fakta, tidak boleh mengada-ngada. Jika kita mengada-ngada, padahal jika tarinya bagus, kita bilang jelek, itu tidak boleh. Itu akan menjatuhkan orang yang menciptakan tarian tersebut. Itu menjatuhkan orang lain dan merugikan orang lain. Itu tidak dibenarkan. Seperti itu. Selanjutnya adalah jenis kritik tari. Jenis kritik tari apa-apa saja yang saya pelajari itu ada 4. Yang pertama adalah jurnalistik, yaitu bentuk kritik tari yang dikonsumsi oleh khalayak ramai. Yang kedua adalah pedagogik. Apa itu pedagogik? Pedagogik itu adalah pengkritikan untuk anak-anak sekolah, untuk mengembangkan potensi anak-anak sekolah. Lalu yang ketiga ada ilmiah. Ilmiah ini sebuah penelitian secara akademis. Yang terakhir adalah populer. Populer ini biasanya kritik yang bersifat ringan yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang awam saja. Seperti itu. Oke, kemudian adalah nilai estetis dari sebuah karya tari. Nilai estetisnya itu mencakup gerakan tari, tata rias, kemudian penghayatan penari, dan sebagainya. Lalu ada tahapan menulis kritik tari. Yang pertama adalah deskripsi. Deskripsi itu apa? Deskripsi itu menggambarkan sebuah karya tari yang kemudian dituangkan ke dalam tulisan. Kemudian yang kedua adalah intersepsi. Intersepsi itu apa? Intersepsi itu adalah menuliskan makna dari karya tari tersebut. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi itu adalah menilai semuanya, menilai segalanya dari kedua karya tersebut, kemudian dituangkan ke dalam tulisan. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah pendekatan dalam kritik tari. Yang pertama adalah formalistik, yaitu menilai dari bentuk dan struktur karya tari. Yang kedua adalah ekspresivisme, yaitu menilai dari kemampuan karya tari dalam membangkitkan emosi bagi para penontonnya. Kemudian yang terakhir adalah instrumentalistik, yaitu menilai dari kegunaan sosialnya dan yang lainnya. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu saja penjelasan saya tentang materi saya kali ini, yaitu tentang kritik tari. Sudah jelas ya di dalam perkataan saya, di dalam penjelasan saya tadi banyak yang kurang, banyak perkataan yang salah. Saya mohon maaf karena saya adalah seorang siswa yang ingin mencari pengalaman lagi supaya bisa menjadi lebih baik ke depan. Jadi mohon maaf atas segala kesalahannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.